Situ Yufan dan Yulong tinggal bersama keluarga Situ selama 10 hari sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Situ Ling, Situ Bo dan lainnya, dan berangkat kembali ke Pegunungan Qingtian. Sesampainya di Pegunungan Qingtian, Situ Yufan dan Yulong bersama-sama mengucapkan selamat tinggal kepada Yu Xiaoyan. Yu Xiaoyan sudah lama mengetahui bahwa mereka akan pergi, tetapi dia tidak banyak bicara. Demi Yulong, Situ Yufan meninggalkan beberapa ramuan kepada Sekte Ling Luo, yang cukup untuk memulihkan kekuatan Sekte Ling Luo hingga setara dengan Sekte Abadi lainnya. Meskipun Dongtu Senzu sekarang menjadi salah satu dari 7 sekte besar abadi, kekuatan Sekte Ling Luo jelas jauh di belakang 6 sekte besar abadi lainnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yu Xiaoyan, Situ Yufan dan yang lainnya kembali ke Gunung Shaoxi. Situ Yufan, kamu akhirnya kembali. Kami semua siap dan siap berangkat kapan saja, kata Yang Yi. Situ Yufan berkata bagus sekali. Mari kita bertemu orang-orang kuat di benua Tianhong bersama-sama, berharap dapat belajar sesuatu tentang langit berbintang yang tak berujung dari mereka. Orang-orang kuat yang ingin menaklukkan langit berbintang yang tak berujung berkumpul. Situ Yufan berkata Yang Mulia Motai, tolong beritahu kami tentang situasi langit berbintang yang tak berujung. Tidak masalah. Dia mulai menggambarkan kondisi langit berbintang yang tak berujung dengan sangat detail. Ternyata langit berbintang yang tak berujung sangatlah luas, dan terdapat banyak ruang independen seperti daratan timur dan Tiongkok, yang disebut pel di langit berbintang tak berujung. Beberapa pel sepi, tetapi ada juga banyak pel yang dihuni oleh manusia. Hal-hal seperti Dongtu Senzu dan benua Tianhong adalah pel dengan dunia budidaya. Pel-pel ini dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan kekuatannya yang berbeda. Di masa lalu, negara ilahi bumi timur bahkan tidak memiliki orang-orang kuat di alam kekosongan yang hancur, dan hanya bisa dianggap sebagai pel inferior. Ada total lebih dari 20 ahli alam pemecah kekosongan di benua Tianhong, dan pada masa kejayaannya, benua ini hanya dapat dianggap sebagai pel berukuran sedang. Sebuah pel hanya dapat dianggap sebagai pel kelas 1 jika ia memiliki ratusan ahli alam penghancur kekosongan. Ada juga beberapa kekuatan, termasuk ras dan kelompok bisnis. Mereka menempati banyak pel dan merupakan kekuatan super. Di langit berbintang yang tak berujung, klan bintang adalah eksistensi teratas di antara kekuatan super. Mereka menyerbu wilayah di mana-mana dan menghancurkan dunia budidaya di pel yang tak terhitung jumlahnya. Di langit berbintang yang tak berujung, sulit menemukan kekuatan super yang bisa bersaing dengan Star Clan. Karena Star Clan sangat kuat, banyak kekuatan super bersatu untuk melawan Star Clan. Aliansi yang mereka bentuk disebut Star Destroyer Alliance. Selama kita dapat menemukan pemimpin senior dari Star Destroyer Alliance dan bergabung dengan Star Destroyer Alliance, kita akan memiliki kesempatan untuk melawan Star Clan secara langsung, kata Motai. Situ Yufan berkata tetapi kita tidak bisa meninggalkan Tiongkok daratan timur terlalu jauh, karena kita harus waspada terhadap kembalinya klan bintang yang kuat kapan saja. Motai berpikir sejenak dan berkata jika saya ingat dengan benar, ada pasar tidak jauh dari Dongtu Senzu. Praktisi dari pel sekitar pergi ke pasar untuk berdagang, menukar apa yang mereka miliki, dan juga pergi mencari informasi. Jika orang kuat klan bintang ingin menyerang Tiongkok Timur, mereka pasti harus melalui pasar untuk mengisi kembali konsumsi mereka. Pasar, Situ Yufan berkata dengan terkejut tidak ada seorang pun di Tiongkok Timur yang mengetahui keberadaan pasar. Tampaknya Tiongkok Timur memang terlalu lemah. Ia tidak memiliki status sama sekali di seluruh langit berbintang yang tak berujung. Motai berkata Star Destroyer Alliance sangat kuat, termasuk banyak kekuatan super, termasuk kelompok bisnis lintas pel, keluarga super, ras yang kuat, dan informan Star Destroyer Alliance di semua pasar di langit berbintang yang tak berujung. Selama kami pergi ke pasar terdekat dan Anda akan dapat menghubungi Star Destroyer Alliance cepat atau lambat. Kekuatan keluarga juga bisa menjadi kekuatan super. Mata Situ Yufan membelalak. Motai tersenyum dan berkata tentu saja. Di langit berbintang yang tak berujung, ada beberapa keluarga yang jauh lebih kuat daripada Sekte Abadi. Mereka mengendalikan banyak pel dan benar-benar raksasa. Ada juga beberapa kelompok bisnis, yang bahkan lebih besar lagi, luar biasa. Bisnis mereka tersebar di banyak pel. Tiongkok Timur memang relatif terpencil, sehingga tidak banyak berhubungan dengan langit berbintang yang tak ada habisnya, jadi tidak ada jejak negara adidaya tersebut. Oke, Tuan Motai, tolong bawa kami ke pasar terdekat. Kami akan mencari tahu berita di pasar dan menunggu orang-orang kuat dari klan bintang datang ke rumah kami. Motai berkata kita tidak bisa terburu-buru pergi ke pasar. Kita harus mencari tempat mundur yang bagus dan medan perang yang bagus. Begitu orang-orang kuat dari klan bintang datang, kita akan memimpin mereka ke medan perang. Ini akan menjadi lebih bermanfaat bagi kami. Tuan Motai, Anda mengingatkan saya bahwa kita benar-benar harus menemukan medan perang terlebih dahulu, dan saya akan memastikannya diatur dengan benar sebelumnya. Situ Yufan berkata sambil tersenyum. Yang Mulia Situ Yufan, kapan kita akan berangkat? Motai bertanya. Besok kita akan berangkat besok pagi.
Kita harus mencari medan perang yang cocok secepatnya di dekat pasar. Berpikir untuk mendirikan medan perang, Situ Yufan menemukan Hui Guang. Hebat, aku ingin menyingkirkan orang-orang kuat yang pandai mengatur formasi, karena mereka membutuhkan bantuan mereka untuk menghadapi orang-orang kuat dari klan bintang. Untuk membangun medan perang yang besar, tidak akan berhasil tanpa tenaga yang cukup. Situ Yufan, jika kamu membutuhkan tenaga, bawa saja. Setelah Hui Guang kembali ke kuil Shaolin, Yang Yi telah turun tahta. Terima kasih, Kepala Biara, kata Situ Yufan penuh terima kasih. Dia segera memilih orang-orangnya, namun dia masih meninggalkan beberapa talenta yang bisa berdiri sendiri untuk kuil Shaolin sehingga mereka bisa meneruskan seni formasi. Keesokan paginya, Situ Yufan dan yang lainnya diam-diam meninggalkan Gunung Shaoxi bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Setelah memasuki langit berbintang yang tak berujung, tugas bergegas diserahkan kepada Mo Tai, sementara yang lain terus berlatih dalam pengasingan dan meningkatkan budidaya mereka. Karena Situ Yufan telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan memurnikan pil pemecah su lagi, dia tidak bisa memberikannya kepada Mo Tai dan yang lainnya sekarang. Dia hanya bisa menunggu sampai mereka tiba di pasar dan mengumpulkan ramuan itu sebelum memberi mereka su. Memecah pil. Selain itu, setelah 3 ahli alam penghancur kekosongan dari benua Tianhong meminum pil pemecah kekosongan, budidaya mereka perlahan pulih, tetapi kecepatan pemulihannya sangat lambat. Di masa depan, Situ Yufan akan membutuhkan pembantu yang lebih kuat untuk melawan orang-orang kuat dari klan bintang. Sayangnya Yang Yi dan yang lainnya belum mengumpulkan cukup banyak, dan ini belum waktunya untuk menerobos kemacetan. Hal yang sama berlaku untuk monster-monster dan serangga beracun di bawah kendalinya. Mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan budidaya. Dia sekarang telah mengirim semua monster dan serangga beracun ke pagoda untuk mundur guna meningkatkan kekuatannya. Langit berbintang tak berujung lebih besar dari yang dibayangkan Situ Yufan. Dia menghabiskan waktu lama dalam pengasingan di ruang latihan rahasia. Budidayanya bahkan mencapai tahap tengah dari alam mendobrak kekosongan akhirnya tiba di reruntuhan dekat kota. Yang mulia Situ Yufan, pasarnya tidak jauh. Haruskah kita masuk ke pasar dulu, atau melihat-lihat? Kata Mo Tai sambil tersenyum. Tentu saja kita harus melihat-lihat. Kita perlu mencari medan perang sebelum pergi ke pasar. Setelah memasuki pasar, kita akan berpencar dan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil pemecah kekosongan. Saya akan menyempurnakan pil pemecah kekosongan sesegera mungkin untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan, kata Situ Yufan dengan tenang. Terima kasih karena selalu memikirkan kami. Mo Tai berkata penuh terima kasih. Situ Yufan berkata seperti yang saya katakan sebelumnya, kita adalah keluarga sekarang, jadi jangan bersikap sopan. Untuk menghadapi orang-orang kuat dari klan bintang, kita harus bertarung berdampingan di masa depan. Bertarunglah bersama, Yang Mulia Mo Tai, pergilah berlatih sementara saya sendiri yang mencari medan perangnya. Oke, kebetulan aku sedikit lelah. Situ Yufan mengaktifkan ruang kesadarannya dan secara pribadi mencari tempat yang cocok untuk medan perang. Di langit berbintang yang tak berujung, terdapat banyak pel, dan lebih banyak lagi pel terbengkalai daripada pel hidup. Namun tidak mudah menemukan medan perang yang memuaskan. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara orang-orang kuat di alam kekosongan yang hancur begitu besar sehingga pel-pel kecil biasa mungkin tidak dapat mendukungnya. Situ Yufan melihat semua pel di dekat pasar, dan akhirnya memilih sebuah pel besar terbengkalai bernama Kurong Star. Kurong Star dulunya merupakan medan perang kuno, dan akhirnya berubah menjadi reruntuhan. Namun Kurong Star tidak benar-benar hancur, yang menunjukkan bahwa Kurong Star mampu menahan dampak perang. Setelah memilih pel, Situ Yufan melepaskan semua orang. Semuanya, bintang Kurong ini adalah medan perang kuno. Menurutku ini akan menjadi medan perang yang bagus untuk kita. Mo Tai melihat sekeliling dan berkata pel ini sangat besar. Melihat reruntuhan medan perang kuno, itu harus memenuhi persyaratan kita. Karena kita ingin memancing musuh ke sini, kita harus mengaturnya terlebih dahulu. Situ Yufan berkata karena persyaratannya terpenuhi, kami akan segera mengatur pengaturannya. Silakan periksa untuk melihat di mana yang cocok untuk melakukan penyergapan dan di mana yang cocok untuk pertahanan. Tidak masalah. Kerumunan berpencar dan segera mencari di Kurong Star. Mereka menemukan banyak tempat yang cocok untuk penyergapan, serta beberapa tempat yang mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Titik-titik ini dengan cepat ditandai pada peta Kurong Star, dan pada saat yang sama, peta Kurong Star ditingkatkan secara bertahap. Bahkan, Situ Yufan juga secara pribadi memeriksa posisi-posisi tersebut, kemudian memikirkan formasi apa yang akan ditempatkan di setiap tempat, kemudian melakukan segala pengaturan sebelum menyerahkan kepada bawahannya untuk mengatur formasi tersebut. Semuanya, saya serahkan formasinya kepada Anda. Cincin luar angkasa ini berisi bahan-bahan yang Anda butuhkan. Untuk membuat formasi lebih kuat, saya akan memberikan bahan-bahan terbaik. Tetua pertama, yakinlah bahwa kami akan mengatur formasi dengan benar. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata,
Saya akan meminta naga es raksasa untuk tinggal bersama monster es dan ulat sutra es berusia ribuan tahun untuk melindungi Anda dan memastikan tidak ada yang salah. Ini adalah langit berbintang tak berujung dengan banyak bahaya yang tidak diketahui. Namun, melalui penggilingan besi dan lainnya, dia tahu bahwa yang kuat di alam kekosongan yang hancur juga sangat kuat di langit berbintang yang tak berujung, meninggalkan naga es yang cukup untuk melindungi mereka yang mengatur formasi. Kemudian dia secara pribadi menemukan Frost Dragon dan memberitahu Frost Dragon taruhannya. Situ Yufan, jangan khawatir. Karena aku berjanji padamu, aku pasti akan melindungi orang-orang itu dengan seluruh kekuatanku. Klan naga selalu menepati janjinya, jadi tentu saja Situ Yufan bisa mempercayainya. Oke, kamu tinggal di Kurong Star, dan aku akan pergi ke pasar terdekat untuk mencari tahu beritanya dan melihat kapan orang-orang kuat dari klan bintang akan tiba. Situ Yufan mengambil besi gerindra dan langsung menuju pasar, sementara yang lain terus berlatih keras dalam pengasingan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di dekat pasar. Untungnya, mereka ditemani oleh Mo Tai, jika tidak, meskipun Situ Yufan tiba di dekat pasar, dia tidak akan dapat menemukan pintu masuknya. Pasar ini sangat rahasia dan memerlukan metode tertentu untuk memasukinya. Saat berjalan di jalanan pasar, Situ Yufan berkata sambil tersenyum yang mulia Mo Tai, untunglah Anda bersama saya, jika tidak, saya tidak akan menemukan pasar itu sama sekali. Pasar adalah ruang yang mandiri, tetapi tidak seperti Pel. Yang kuat yang membuka pasar adalah yang berkuasa. Jika Anda belum pernah ke pasar, akan sulit menemukannya, kata Mo Tai dengan senyuman. Situ Yufan tersenyum dan berkata ya. Siapa sangka pasar begitu tertutup sehingga bahkan kekuatan kesadaran spiritual pun tidak dapat menemukannya. Mo Tai berkata perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di pasar. Tidak peduli siapa Anda atau seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda tidak boleh main-main di pasar. Jika Anda ingin merampok, biasanya Anda akan menunggu sampai target meninggalkan pasar sebelum orang-orang itu mengambil tindakan. Kami akan berhati-hati dalam segala hal yang kami lakukan selanjutnya dan berusaha untuk tidak menimbulkan masalah. Yang mulia Mo Tai, pertama-tama mari kita cari tahu apakah ada lelang baru-baru ini dan lihat apakah kita bisa mengumpulkan ramuan untuk menyempurnakan pil pemecah kekosongan, kata Situ Yufan. Dia sangat ingin membantu Mo Tai dan yang lainnya meningkatkan kekuatan mereka, jadi dia harus pamer. Jika tidak, hal itu akan menyebabkan Mo Tai dan yang lainnya merasa tidak bahagia, dan akan ada masalah di antara mereka jika ada kesenjangan di antara mereka. Terima kasih, Tuan Situ Yufan. Hanya saja sumber daya kami hampir habis. Terserah Anda untuk mendapatkan ramuan yang dibutuhkan untuk pil pemecah su, kata Mo Tai. Situ Yufan berkata jangan khawatir, saya masih memiliki banyak ramuan yang dibutuhkan untuk pil pemecah kekosongan. Saya akan mendapatkan ramuan yang hilang tidak peduli seberapa mahal biayanya. Ketika tiba waktunya untuk menyempurnakan tungku kekosongan memecah pil, aku akan memberimu 6. Yang mulia Situ Yufan, kebetulan kami memiliki 6 orang kuat yang telah mengumpulkan cukup banyak, dan 6 pil pemecah kekosongan sudah cukup. Mo Tai berkata dengan penuh semangat. Kemudian Mo Tai mulai menanyakan situasinya, dan segera mendapatkan sesuatu. Yang mulia Situ Yufan, silakan ikut dengan saya. Lelang besar sedang diadakan di pasar. Mungkin kita bisa membeli ramuan yang kita butuhkan. Mo Tai lebih bahagia dari siapapun. Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat ke sana, jangan sampai ketinggalan. Situ Yufan juga senang sekali. Keduanya melaju kencang dan segera sampai di tempat diadakannya pelelangan. Tidak banyak pembudidaya di pasar, tetapi masing-masing memiliki tingkat budidaya yang tinggi. Melihatnya, mereka yang memiliki tingkat budidaya terendah semuanya kuat di alam asal ilahi. Lelang pasar tidak memerlukan tiket dan dapat diikutsertakan kapan saja. Selamat datang dua tamu terhormat kita. Situ Yufan dan Mo Tai masuk dan mencari tempat duduk di belakang untuk duduk. Lelang saat ini menjual harta karun tingkat Suan kelas atas, pedang skala naga, dan penawarannya sangat ketat. Masih ada pasar untuk harta karun tingkat Suan kelas atas di pasar. 100 batu spiritual berkualitas tinggi. 110 batu spiritual kualitas terbaik. Situ Yufan bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa menggunakan batu spiritual terbaik untuk menawar. Mo Tai berkata pasar memiliki aturan. Harta karun tingkat Suan bermutu tinggi memerlukan batu spiritual bermutu tinggi untuk diperdagangkan. Harta karun tingkat Suan bermutu tinggi secara alami diperdagangkan dengan batu spiritual bermutu tinggi. Itu dia, berapa harga untuk memperdagangkan harta karun setingkat itu? Harta karun tingkat surga sangat langka di langit berbintang yang tak berujung. Biasanya harta itu ditukar, atau diperdagangkan dengan sum-sum spiritual. Situ Yufan mengetahui sesuatu tentang situasinya, dan kemudian dengan cermat mengamati situasi penawaran dan belajar darinya. Dengan kecerdasan bisnisnya, dia dengan cepat menemukan seluk-beluknya. Sebenarnya lelang di pasar tidak jauh berbeda dengan lelang di Tiongkok Timur, hanya saja mata uang transaksinya terbatas.
Harta yang berbeda memiliki mata uang yang berbeda. Ketika Situ Yufan berpartisipasi dalam lelang sebelumnya, dia memanfaatkan kelangkaan mata uang dan membeli banyak harta yang sangat berharga. Cara ini tidak bisa digunakan di pasaran. Situ Yufan sedikit kecewa, tapi dia tidak mengambil hati. Selama itu adalah harta yang dia inginkan, dia pasti akan mendapatkannya dengan cara apapun. Setelah menghancurkan 4 sekte ibel utama, dia secara pribadi menghabisi sejumlah besar orang kuat. Dia tidak mengambil semua harta orang kuat itu dan membagikannya ke sekte abadi lainnya, jadi dia sekarang sangat kaya. Pelelangan berlanjut, dan harta karun yang dilelang pada dasarnya adalah harta karun tingkat Suan bermutu tinggi dan harta karun tingkat Suan bermutu tinggi, dan harganya tidak murah, setidaknya jauh lebih tinggi daripada harga harta karun di Tiongkok Timur. Ini juga merupakan hal yang normal. Ada banyak orang berkuasa di langit berbintang yang tak berujung, dan kekayaan mereka secara alami tidak sebanding dengan orang-orang berkuasa di Tiongkok Timur. Sayang sekali dia tidak tertarik pada harta karun tingkat Suan bermutu tinggi dan harta karun tingkat Suan bermutu tinggi. Bahkan jika itu adalah harta karun khusus, dia memiliki banyak. Terlalu sedikit harta yang menarik perhatiannya, jadi dia tidak pernah mengajukan penawaran. Hingga muncul sebuah barang lelang yang membuat matanya terbelalak. Penawaran di bawah ini untuk separuh tanduk binatang. Separuh tanduk binatang ini tidak sederhana. Mengandung kekuatan kesadaran ilahi. Yang berminat bisa menawar. Karena harta ini tidak ada nilainya, Anda bisa menawar sesuka hati. Kata juru lelang dengan keras. Melihat separuh tanduknya, Situ Yufan langsung heboh karena ia bisa merasakan separuh tanduk itu dan separuh tanduk di tangannya pasti merupakan 2 bagian dari 1 tanduk. Dia sepenuhnya memahami kekuatan setengah tanduk. Jika dia bisa menyatukan tanduk yang lengkap, dia akan menjadi lebih kuat. Setelah mencapai tahap akhir alam Senyuan dan mengolah Yuan Shen, peran kekuatan kesadaran spiritual menjadi lebih penting. Setengah dari tanduk binatang dapat meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual, jadi ini tentu merupakan harta karun yang langka. Banyak orang mengerahkan kekuatan spiritual mereka untuk memeriksa separuh tanduk dengan cermat, tidak terkecuali Situ Yufan. Setelah memeriksanya, ia semakin yakin bahwa setengah tanduk yang ada di depannya sama dengan setengah tanduk yang dimilikinya. Dalam hal ini, tentu saja dia akan menemukan cara untuk mendapatkan klakson tersebut. Penawaran dimulai, tetapi Situ Yufan tidak langsung menawar. Dia harus melihat apakah separuh klakson itu populer. Tergantung pada situasinya, dia akan mempertimbangkan tingkat batu spiritual apa yang akan dia gunakan untuk menawar. Saya akan menawarkan 100.000 batu spiritual tingkat rendah. Seseorang mengajukan penawaran. Bagaimanapun, tidak ada yang membatasi kualitas batu spiritual, dan banyak orang berencana mengambil beberapa batu spiritual tingkat rendah untuk menguji reaksi mereka. Akan lebih baik jika Anda bisa mendapatkan setengah dari tanduknya. Bagaimanapun, batu spiritual tingkat rendah tidak banyak berguna bagi mereka yang kuat di alam asal ilahi. Tentu saja, Situ Yufan tidak ingin ada orang yang terus menawar batu spiritual tingkat rendah. Ketika saatnya tiba, dia akan membayar lebih banyak batu spiritual tingkat tinggi, atau bahkan batu spiritual tingkat atas. Aku akan menawarimu 10 batu spiritual bermutu tinggi. Situ Yufan segera menawar. Motai terkejut dan berkata, Yang mulia Situ Yufan, separuh tanduk ini memang mengandung kekuatan kesadaran spiritual, tetapi kekuatan spiritual tersebut terlalu kecil untuk bisa banyak berguna. Situ Yufan tidak berkata apa-apa agar tidak didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Dia meningkatkan mata uangnya menjadi batu spiritual bermutu tinggi dengan harapan memaksa banyak orang untuk menyerah. Nilai batu spiritual bermutu tinggi tidaklah rendah. Saya yakin banyak orang tidak akan mencoba peruntungannya. Saya akan menawarkan 50 yuan batu spiritual bermutu tinggi. Situ Yufan tidak langsung menaikkan harga, melainkan mengamati reaksi orang lain. Pada akhirnya, tidak ada yang menaikkan harga, jadi dia menambahkan 10 batu spiritual bermutu tinggi lagi. 60 batu spiritual bermutu tinggi. Ia tidak menaikkan harga terlalu banyak karena ingin menguji apakah penawar sebelumnya benar-benar ingin bersaing dengannya. Dan dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, memberitahu pihak lain bahwa dia mungkin tidak akan menaikkan harga kapanpun. Kalau ada yang sil, melihat keadaan ini pasti tidak berani terus menaikkan harga. Meskipun ini adalah pertama kalinya Situ Yufan menawar di pasar, ketajaman bisnisnya memungkinkan dia menawar dengan tenang dan mudah. Penawar sebelumnya tidak melanjutkan penawaran. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Ini adalah harta spiritual. Juru lelang bertanya lagi, tapi sayangnya tidak ada yang menawar. Setengah tanduk memang mengandung kekuatan kesadaran spiritual, tetapi kekuatan spiritualnya sangat kecil. Semua orang tidak yakin, dan tentu saja mereka tidak mau menawar terlalu banyak. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? 60 batu spiritual bermutu tinggi sekali. 60 batu spiritual bermutu tinggi 2 kali. Juru lelang melirik ke arah kerumunan,
tapi tetap tidak ada yang menawar, jadi dia hanya bisa membuat keputusan akhir 60 batu spiritual bermutu tinggi 3 kali. Situ Yufan mendapat setengah dari tanduknya dengan 60 batu spiritual bermutu tinggi. Meskipun Mo Tai tidak mengenal Situ Yufan dengan baik, dia tahu bahwa dia tidak akan menggunakan batu spiritual bermutu tinggi secara gratis, jadi dia tidak bertanya lagi. Pelelangan berlanjut, dan harta karun yang dilelang menjadi semakin baik, dan bahkan ada beberapa harta karun tingkat Suan khusus. Situ Yufan tidak menunjukkan minat dan tidak menawar. Karena Mo Tai tidak memiliki sumber daya, dia tentu saja tidak akan menawar. Mereka menunggu dengan sabar, berharap melihat ramuan yang mereka butuhkan. Suatu hari berlalu dengan cepat dan pelelangan akan segera berakhir. Bunga roh harimau putih akan dilelang selanjutnya. Saya yakin semua orang tahu fungsi bunga roh harimau putih. Saya tidak perlu bicara lebih banyak. Harga awal adalah 10 yuan batu roh kelas atas. Jika Anda mau, kamu bisa menawar. Juru lelang berkata dengan keras. Situ Yufan mengirim pesan kepada Mo Tai, bunga roh harimau putih harus diambil. Saya hanya kekurangan bunga roh harimau putih. Faktanya, ada bunga roh harimau putih yang ditanam di ruang kesadarannya, tetapi tidak ada yang bisa memiliki terlalu banyak ramuan langka seperti bunga roh harimau putih. Terlebih lagi, tidak peduli berapa banyak batu spiritual kelas atas yang ada, itu tidak akan mampu membuat pembangkit tenaga listrik puncak alam Senyuan menerobos dan menjadi pembangkit tenaga listrik alam penghancur kekosongan menjadi lebih efektif. Ketika Mo Tai mendengar suara Situ Yufan, dia langsung bersemangat di luar dugaan, perjalanan kita sebenarnya tidak sia-sia. Penawaran bunga roh harimau putih sangat sengit. Sebelum Situ Yufan mengajukan penawaran, harga bunga roh harimau putih telah melonjak hingga 300 batu spiritual kualitas terbaik. 300 batu spiritual kualitas terbaik bukan lagi jumlah yang kecil. Bahkan jika Situ Yufan memiliki naga ilahi mutiara spiritual, yang dapat langsung membentuk batu roh kelas atas di tubuhnya tidak terlalu besar. Jika dia mengeluarkan 300 yuan, dia akan merasa sedikit sakit. 300 batu spiritual kualitas terbaik, apakah ada penawar? Pada harga ini, penawarnya jauh lebih sedikit. Situ Yufan berkata dengan lantang 350 batu spiritual kualitas terbaik. Bunga roh macan putih sangat langka dan berharga, dan dia harus menangkapnya. Kuncinya adalah membuat Mo Tai dan orang kuat lainnya berpikir bahwa dia kekurangan obat mujarab, jadi dia tidak menyempurnakan pil pemecah kekosongan untuk mereka. Sebelumnya, dia takut orang-orang berkuasa di benua Tianhong terlalu kuat dan akan berbalik melawan para tamu. Sekarang mereka telah tiba di langit berbintang yang tak berujung, mereka membutuhkan orang-orang kuat dari benua Tianhong untuk meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun dia masih memiliki beberapa pil pemecah kekosongan yang telah dia sempurnakan, dia tidak dapat mengeluarkannya saat ini. Dengan bunga roh macan putih, bahkan jika dia tidak menyempurnakan pil pemecah su, dia bisa menyerahkannya kepada Mo Tai dan yang lainnya setelah beberapa saat. Terlebih lagi, bunga roh macan putih di hadapannya tidak hanya hidup, tetapi telah mekar, dan ia dapat membudidayakannya. Tentu saja, meskipun ini tidak terjadi, dia akan tetap mengambil bunga roh harimau putih ketika dia melihatnya. Ramuan spiritual seperti bunga roh macan putih sulit didapat. Lebih baik dia mengambil bunga roh harimau putih daripada diambil oleh orang lain. Bagaimanapun, setelah batu spiritual kualitas terbaik habis, Ling Su Shenlong akan memadatkan batu spiritual kualitas terbaik lagi, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. 400 batu spiritual kualitas terbaik. Seseorang menaikkan harganya lagi. Mo Tai berkata harganya terlalu tinggi, bagaimana kalau kita menyerah? Dia sangat menyadari situasi di Tiongkok Timur dan mengetahui bahwa Tiongkok Timur sangat tandus dan tidak mudah untuk menghasilkan begitu banyak batu spiritual berkualitas tinggi. Situ Yufan berkata tidak, saya harus mengambil bunga roh macan putih. 500 batu spiritual berkualitas tinggi. Dia menaikkan harga lagi dan pasti menang. 550 batu spiritual kualitas terbaik. 600 batu spiritual kualitas terbaik. 650 batu spiritual kualitas terbaik. 800 batu spiritual kualitas terbaik. Situ Yufan tidak ingin menambahkannya sedikit demi sedikit, jadi dia hanya menambahkan lebih banyak. Ya Tuhan, seseorang benar-benar menawarkan 800 batu spiritual kelas atas untuk bunga roh macan putih. Benar-benar gila. Ya, hanya bunga roh harimau putih yang membutuhkan 800 batu spiritual kualitas terbaik, dan saya tidak tahu berapa banyak batu spiritual kualitas terbaik yang diperlukan untuk memurnikan ramuan pil pemecah kekosongan. Jika pemurnian gagal, itu adalah diperkirakan sekte besar abadi akan hancur. Situ Yufan menutup telinga terhadap diskusi tersebut. Apa yang dia putuskan tidak akan mudah diubah. Bunga roh macan putih di depannya, tidak peduli berapa banyak batu roh berkualitas tinggi yang dia miliki, dia akan mengambilnya. Situ Yufan telah siap secara mental, dan dia bersedia memberikan lebih banyak batu spiritual berkualitas tinggi. Saya tidak tahu apakah mereka kewalahan dengan momentumnya, tetapi dua penawar kuat lainnya menyerah.
Pada akhirnya Situ Yufan memenangkan bunga roh macan putih dengan 800 batu spiritual kualitas terbaik, yang membuat banyak orang fokus padanya. Tanpa melihat, dia tahu bahwa banyak orang menunjukkan niat menghabisi dan ingin merebut bunga roh macan putih. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Dengan budidayanya, dia tidak takut orang lain merebut bunga roh macan putih. Sebelum memasuki pasar, dia menyembunyikan budidayanya. Sekarang dia berada di puncak alam asal ilahi. Usai mengambil bunga roh macan putih, Situ Yufan terus mengikuti pelelangan tanpa menyela. Ayo pergi. Mereka pergi ke aula belakang terlebih dahulu, membayar batu roh, dan mendapatkan setengah dari tanduk binatang dan bunga roh macan putih. Untuk binatang bertanduk setengah dan bunga roh macan putih, yang lebih diinginkan Situ Yufan adalah binatang bertanduk setengah. Tapi bunga roh harimau putih harganya 100.000 kali lebih mahal dari setengah tanduknya. Meski harga bunga roh macan putih agak mahal, namun tidak terlalu keterlaluan. Harga setengah kula hewan hanyalah harga kubis. Jika orang lain mengetahui nilai sebenarnya dari setengah kula hewan, maka harga setengah kula hewan akan jauh lebih mahal daripada bunga roh macan putih. Yang mulia Situ Yufan, untuk apa Anda menginginkan setengah klaksonnya? Mo Tai mau tidak mau bertanya. Situ Yufan berkata, ayo cari tempat tinggal di pasar, dan aku akan memberitahumu nanti. Bagus. Keduanya meninggalkan rumah lelang, dan banyak orang kuat mengikuti mereka, jelas datang untuk bunga roh macan putih. Yang mulia Situ Yufan, seseorang mengikuti kita. Biarkan mereka pergi. Lagi pula, mereka tidak berani mengambil tindakan di pasar, kata Situ Yufan dengan tenang. Mereka berdua berjalan dan melihat sekeliling, dan segera menemukan sebuah penginapan yang sangat indah. Penginapannya berbangunan 4 lantai, aula di lantai bawah dipenuhi meja dan kursi, dan banyak orang yang makan dan minum. Situ Yufan dan Mo Tai masuk dan langsung disambut oleh seorang pelayan. Dua tamu terhormat, apakah Anda ingin menginap di hotel atau minum? 2 kamar atas, kata Mo Tai. Bagus. 2 tamu terhormat, silakan ikut dengan saya. Situ Yufan dan Mo Tai dibawa ke lantai 4 dan dipindahkan ke 2 kamar atas yang berdekatan. Mereka tidak meminta makanan atau minuman, tapi mulai berdiskusi. Yang mulia Situ Yufan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mo Tai bertanya. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata, keluarlah dan cari tahu tentang orang-orang kuat dari klan bintang. Saya ingin menyempurnakan pil pemecah kekosongan. Oke, aku pergi sekarang, kata Mo Tai. Situ Yufan mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Mo Tai, dan berkata, bawalah lebih banyak sumber daya, mungkin itu bisa berguna. Oke, sumber daya Mo Tai telah habis, dan dia hanya bisa menerima kebaikan Situ Yufan. Setelah Mo Tai pergi, Situ Yufan membentuk formasi besar dan kemudian bersembunyi di ruang kesadaran. Dia memasuki ruang kesadaran bukan untuk menyempurnakan pil pemecah kekosongan, tetapi untuk menggabungkan setengah tanduk menjadi satu. Dia menyatukan kedua setengah potong tanduk itu, dan memang bisa ditutup. Salah satu tanduknya memang patah. Situ Yufan tidak memiliki cara yang bagus untuk membuat setengah tanduknya bergabung menjadi satu. Apa yang bisa kita lakukan? Jika tanduknya tidak bisa disatukan, kekuatannya tidak bisa ditingkatkan. Kedua tanduk itu disatukan seperti itu, seolah-olah membentuk satu tanduk. Situ Yufan berpikir keras dan tidak bisa memikirkan cara yang baik. Dia hanya berlatih sebentar. Dia sudah terbiasa berlatih setiap hari dan akan merasa tidak nyaman jika tidak berlatih. Begitu dia memasuki kondisi kultivasi, dia melupakan segalanya. Entah berapa lama, tapi Situ Yufan akhirnya mengakhiri latihannya. Baru pada saat itulah dia ingat untuk mempelajari cara menggabungkan setengah tanduk menjadi satu, jadi dia bersiap untuk mengambil tanduknya. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa bagian tanduk yang patah itu sebenarnya menyatu. Meskipun tidak menyatu sepenuhnya, fakta bahwa tanduk itu menyatu dengan sendirinya masih mengejutkannya. Luar biasa, sepertinya saya tidak perlu khawatir lagi. Hanya perlu beberapa saat sampai setengah tanduk itu menjadi tanduk yang lengkap, kata Situ Yufan dengan gembira. Dia meninggalkan ruang sadar dan muncul di dalam ruangan. Dia memeriksa dan menemukan bahwa besi asahnya belum kembali. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, sebaiknya aku jalan-jalan saja. Ini pertama kalinya aku ke pasar, jadi tentu saja aku perlu tahu lebih banyak tentang itu, kata Situ Yufan dalam hati. Setelah membuat keputusan, dia keluar dari penginapan dan berjalan di jalanan pasar. Pasar ini tidak besar dan tidak kecil. Jalanan saling bersilangan dan terdapat banyak toko. Di pasar juga terdapat warung pinggir jalan, namun hanya di beberapa jalan saja yang boleh mendirikan warung pinggir jalan, dan di tempat lain tidak diperbolehkan. Situ Yufan tidak punya tujuan, hanya berkeliaran dengan santai. Ketika dia meninggalkan penginapan, ada banyak orang berkuasa yang mengikutinya, tapi dia tidak memperhatikan dan terus berbelanja dengan santai. Para pedagang yang mendirikan kios di pasar semuanya adalah orang-orang berkuasa di alam Sen Yuan, sehingga sulit untuk mengambil yang hilang.
Si Tu Yufan tidak ingin membuang waktu, dia bahkan tidak repot-repot mengaktifkan ruang kesadarannya untuk memeriksanya. Dia melakukan tur singkat ke seluruh pasar dan belajar lebih banyak tentang pasar. Ketika dia kembali ke penginapan, besi asa telah kembali. Yang mulia Si Tu Yufan, Anda juga keluar. Ini pertama kalinya aku ke pasar, jadi aku melihat sekeliling. Apakah kamu menemukan sesuatu? Mo Tizi menggelengkan kepalanya. Tidak, kami belum menemukan berita apapun tentang orang-orang kuat dari klan bintang. Tidak ada kabar adalah kabar baik, kata Si Tu Yufan sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, akankah orang-orang kuat dari klan bintang melewati pasar dan langsung menuju ke Tiongkok Timur? Mo Tai menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang mulia Si Tu Yufan, inilah yang terjadi jika Anda tidak selesai berbicara tentang langit berbintang yang tak ada habisnya. Ada jarak yang jauh antara pasar dan pasar. Tidak mungkin bagi bintang yang kuat klan untuk tidak memasuki pasar untuk mengisi kembali konsumsi dan beristirahat. Itu dia, kalau begitu kita akan tetap di pasar dan tidak kemana-mana, kata Si Tu Yufan. Kemudian, dia mengeluarkan 6 pil pemecah su dan menyerahkannya ke tangan Mo Tai. 6 pil pemecah kekosongan, mintalah temanmu untuk menyiapkannya, dan kemudian mulai menerobos kemacetan. Aku akan mengatur agar orang kuat lainnya untuk mengamatinya. Mo Tai begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Yang mulia Si Tu Yufan, terima kasih. Ini dia lagi. Kenapa kamu begitu sopan? Si Tu Yufan tertawa. Mo Tai berkata, Yang mulia Si Tu Yufan, Anda tidak tahu apa arti 6 pil pemecah kekosongan bagi benua Tianhong kita. Dengan 6 pil pemecah kekosongan ini, kita dapat menambahkan 6 pembangkit tenaga listrik alam penghancur kekosongan lagi, 3 pembangkit tenaga listrik alam penghancur kekosongan yang sedang pulih, kami memiliki 9 pembangkit tenaga listrik alam penghancur kekosongan. Meskipun mereka tidak cukup kuat untuk membalas dendam, mereka setidaknya telah memulihkan kekuatan mereka. Kalian 9 ahli realem penghancur kekosongan yang hebat, ditambah aku dan Frost Dragon, kita memiliki total 11 pembangkit tenaga listrik realem penghancur kekosongan. Kita harus bisa berhadapan langsung dengan pembangkit tenaga listrik klan bintang, dengan senyuman. Mo Tai tersenyum dan berkata, itu wajar. Orang-orang kuat dari klan bintang mengetahui kekuatan tanah timur, jadi alangkah baiknya jika mereka bisa mengirim 3 orang kuat dari alam kekosongan yang hancur. Menghadapi kelompok orang kuat pertama dari klan bintang, kita harus memiliki kekuatan penuh. Si Tu Yufan merenung sejenak dan berkata, kami tidak hanya ingin menang, tetapi kami juga perlu memusnahkan semua orang kuat dari klan bintang agar mereka tidak dengan mudah mengirimkan orang-orang kuat gelombang kedua. Ini bisa memberi kami banyak waktu. Yang mulia Si Tu Yufan, orang-orang kuat klan bintang sangat kuat. Selain itu, setiap orang kuat klan bintang memiliki binatang buas dari luar angkasa. Terlalu sulit untuk menghancurkan mereka semua. Tentu saja, itu sebabnya kita harus membuat pengaturan agar anggota klan bintang yang kuat tidak punya tempat untuk melarikan diri, kata Si Tu Yufan dingin. Segera orang-orang kuat di benua Tianhong siap, dan mereka menerobos kemacetan di ruang kesadaran. Semua orang kuat yang dibawa oleh Si Tu Yufan pergi untuk mengamati, termasuk monster-monster itu. Mereka tidak meninggalkan pasar karena pasar adalah yang paling aman. Para ahli di puncak alam asal ilahi di benua Tianhong memiliki akumulasi lebih banyak daripada Si Jue dan yang lainnya, dan memiliki pengalaman bertempur yang lebih kaya. Selain itu, mereka telah menyaksikan Si Jue dan yang lainnya menerobos kemacetan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak menemui kesulitan apapun dalam menerobos kemacetan, dan kristal ajaib Si Tu Yufan tidak ada gunanya. Saat Mo Tai dan yang lainnya berhasil menerobos, 3 pria kuat lainnya di alam penghancur kekosongan di benua Tianhong juga memulihkan budidaya mereka. Ketiga ahli alam penghancur kekosongan mengetahui bahwa Si Tu Yufan lah yang memberi mereka pil pemecah kekosongan agar mereka dapat pulih, dan mereka semua sangat berterima kasih. Yang mulia Si Tu Yufan, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, kirimkan saja dia, kami akan melakukan yang terbaik. Terima kasih. Selanjutnya kita harus bekerja sama untuk menghadapi orang-orang kuat dari klan bintang, dan kita membutuhkan 3 orang untuk mengambil tindakan. Dengan cara ini, Si Tu Yufan merasa lebih nyaman. Lagi pula, ketiga ahli alam penghancur kekosongan itu tidak terlalu akur dengannya, jadi dia takut mereka akan merasa tidak puas dan akan dengan mudah menimbulkan masalah jika mereka tidak mematuhi perintah. Melihat sikap mereka, dia merasa lebih nyaman. Faktanya, 3 orang kuat dari benua Tianhong sangat hormat setelah melihatnya menerobos dan menjadi orang kuat di alam kekosongan yang hancur. Mereka semua adalah rubah tua dengan mata cerah dan pikiran jernih. Si Tu Yufan masih sangat muda dan telah mencapai alam kekosongan yang hancur. Potensinya tidak terbatas dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Selain itu, dia mahir dalam alkimia dan merupakan orang berbakat yang menikmati posisi yang sangat dihormati di langit berbintang yang tak ada habisnya. Alkemis yang bisa memurnikan pil pemecah kekosongan jelas merupakan komoditas panas di langit berbintang yang tak berujung. Ada banyak manfaat mengikuti pria muda dan berkuasa seperti Si Tu Yufan.
Hanya setelah mempertimbangkan pro dan kontra barulah tiga pembangkit tenaga listrik alam penghancur kekosongan menjadi begitu hormat dan bersedia tunduk padanya. Si Tu Yufan sangat senang, selama ketiga ahli alam penghancur kekosongan tidak membuat kesalahan. Dia percaya bahwa seiring berjalannya waktu, cepat atau lambat dia akan mendapatkan rasa hormat dari tiga pembangkit tenaga listrik alam penghancur kekosongan. Motai berkata, Yang Mulia Si Tu Yufan, sudah lama sekali. Saya akan keluar untuk mencari berita. Pergi. Si Tu Yufan mengangguk dan berkata, tidak masalah jika kamu menghabiskan lebih banyak batu roh. Kamu harus terus mengikuti tren terbaru dari orang-orang kuat di klan bintang. Jernih, Grinding Iron padam, dan yang lainnya terus berlatih keras dalam pengasingan. Terutama Yang Yi, Mu Yingsui, Yulong, 18 Arhat dan lainnya, mereka juga berharap untuk menerobos ke alam penghancur kekosongan secepat mungkin, jadi mereka berlatih sangat keras. Ditambah dengan rasio waktu pagoda, kecepatan peningkatan tingkat budidaya mereka sungguh mencengangkan. Jika yang kuat dari klan bintang tidak muncul dalam waktu singkat, beri mereka lebih banyak waktu. Cepat atau lambat, mereka akan mampu menerobos dan menjadi yang kuat di alam penghancur kekosongan. Namun, untuk menyiapkan pil pemecah kekosongan bagi banyak orang, Si Tu Yufan harus memanfaatkan waktu untuk mengolah ramuan tersebut dan berusaha mengumpulkan beberapa ramuan sesegera mungkin, sehingga ia dapat menyempurnakan beberapa tungku pemecah kekosongan. Pil. Waktu berlalu hari demi hari, dan Motai akan keluar untuk menanyakan berita sesekali, tapi sayangnya tidak ada jejak orang Star Clan yang kuat. Orang-orang kuat dari klan bintang bertindak terbuka dan jarang menyembunyikan jejak mereka. Terlebih lagi, orang-orang kuat dari klan bintang tahu bahwa para pembudidaya dari Tiongkok Timur sama sekali tidak meninggalkan Tiongkok Timur, apalagi mengumpulkan mereka dengan hati-hati. Selama tim kuat klan bintang tiba di pasar yang paling dekat dengan wilayah timur, tidak ada alasan untuk tidak memasuki pasar untuk beristirahat. Karena belum ada kabar, ini kabar baik bagi Si Tu Yufan dan yang lainnya. Memanfaatkan waktu ini, Si Tu Yufan membudidayakan banyak obat mujarab. Saat mengolah ramuan, Si Tu Yufan dengan sengaja membiarkan orang-orang berkuasa di benua Tianhong melihatnya. Di masa depan, ketika dia mengeluarkan pil pemecah kekosongan, dia tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Yang Mulia Si Tu Yufan, Anda tidak hanya mahir dalam alkimia, tetapi Anda juga pandai mengolah ramuan. Anda sungguh luar biasa. Si Tu Yufan tersenyum dan berkata, untungnya, bunga roh harimau putih yang kita beli terakhir kali masih hidup, jadi saya bisa membudidayakan bunga roh harimau putih yang baru. Mulai sekarang, saya tidak perlu lagi khawatir tentang ramuan pil poksu. Itu hanya budidaya ramuan, butuh waktu lama untuk menjadi dewasa dan kita harus bersabar. Yang Mulia Si Tu Yufan, Tiongkok Timur sangat jauh dari pengaruh orang-orang kuat klan bintang. Kita punya banyak waktu, jadi tidak perlu terlalu cemas. Si Tu Yufan tersenyum dan berkata, yang terbaik adalah menunggu sampai ahli puncak alam Yuan ilahi kita menerobos ke alam penghancur kekosongan sebelum ahli klan bintang bisa mati. Motai menggelengkan kepalanya dan berkata, klan bintang seharusnya tidak memberi kita waktu sebanyak itu. Klan bintang selalu bertindak tegas dan tegas. Kita harus bersiap dengan baik. Lumayan, sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk pergi ke Kurong Star untuk melihat bagaimana formasinya diatur. Motai berkata, saya akan mengawasi situasi pasar dan segera memberitahu Anda jika ada berita tentang klan bintang. Bagus. Jadi Motai tetap tinggal di pasar untuk menanyakan kabar tersebut. Si Tu Yufan keluar dari pasar, mengabaikan orang kuat yang mengikutinya. Tidak lama setelah dia meninggalkan pasar, orang-orang kuat yang mengikutinya mencoba mencegatnya. Si Tu Yufan tiba-tiba berakselerasi dan langsung menuju Kurong Star. Karena ada orang kuat yang datang ke pintu, dia ingin menggunakan orang-orang ini untuk menguji pertahanan Kurong Star. Bintang Kurong tidak jauh dari pasar. Dalam waktu kurang dari 2 hari, Si Tu Yufan memimpin lebih dari selusin ahli di puncak alam asal ilahi untuk menaiki Bintang Kurong. Si Tu Yufan mengaktifkan ruang kesadarannya dan melihat sekeliling, dan situasi di sekitarnya terlihat jelas dalam sekejap. Dia memimpin orang-orang itu langsung ke titik penyergapan terdekat, karena dia menemukan bahwa formasi besar telah dibentuk di tempat yang cocok untuk penyergapan. Setelah beberapa saat, dia memimpin orang kuat yang mengikutinya ke dalam area jangkauan formasi. Setelah Si Tu Yufan masuk, dia dengan cepat menemukan pusat kendali dan mengaktifkan formasi. Formasi dibuka, dan lebih dari selusin orang kuat di puncak alam asal ilahi terjebak dalam formasi. Ups, kita disergap, cepat keluar. Haha, hanya mimpi bagimu untuk menarik perhatian bunga roh macan putih. Si Tu Yufan tertawa terbahak-bahak. Wah, jangan mengira formasi besar saja bisa menjebak kita. Saat kita keluar dari formasi, kamu akan mati. Nak, keluarkan kami, atau kami akan dibunuh tanpa ampun. Nak, tolong serahkan bunga roh macan putih dan kami bisa melepaskanmu. Si Tu Yufan mengabaikan teriakan orang-orang itu dan menunggu di luar formasi untuk melihat apa yang terjadi.
Dia hanya ingin melihat seberapa defensif formasi yang dia gunakan. Sayangnya, para ahli ranah Shen Yuan puncak ini dikirim ke pintunya. Orang-orang kuat itu berteriak beberapa saat, tetapi ketika tidak ada jawaban, mereka mengira Situ Yufan telah pergi. Sebaiknya kita segera hancurkan formasinya. Jika anak itu pergi mencari pertolongan, itu akan sangat merugikan kita. Benar, kita harus keluar dari masalah secepatnya, jika tidak kita akan menjadi sasaran orang lain. Kalau begitu, mari kita serang formasi bersama-sama dan coba hancurkan dalam satu gerakan. Oke, ayo kita lakukan bersama. Setelah mencapai kesepakatan, mereka mengambil tindakan bersama dan melancarkan serangan sengit terhadap formasi tersebut. Formasi kombinasi yang disusun oleh orang-orang kuat Situ Yufan sangat kuat, dan formasi ini disusun dengan batu spiritual berkualitas tinggi, sehingga kekuatan spiritual tidak akan mudah habis. Lebih dari selusin orang kuat di puncak alam asal ilahi menyerang dengan ganas untuk sementara waktu, tetapi formasi tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda goyah. Ups, kita bahkan tidak bisa menangani formasi besar, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hei, keserakahanlah yang menyakiti kita. Ya, karena seseorang bisa memotret bunga roh macan putih, penanganannya pasti tidak semudah itu. Tapi pada akhirnya, kami melebih-lebihkan kemampuan kami dan mengirimkannya ke depan pintu Anda. Semuanya, jangan menyerah. Ayo terus menyerang formasi. Selama energi dari formasi itu sendiri habis, akan mudah untuk menghancurkan formasi tersebut. Di luar formasi, Situ Yufan sangat puas dengan formasi yang diatur oleh bawahannya dan terus mengangguk. Itu sangat bagus. Situ Yufan memberitahu naga es itu, dan tidak lama kemudian, naga es itu menyerbu bersama orang-orang kuat yang tinggal di Kuron Star. Tetua pertama, apakah terjadi sesuatu? Situ Yufan tersenyum dan berkata, saya membawa sekelompok orang kuat untuk menguji formasi yang Anda atur. Pertahanannya sangat bagus. Bagus sekali. Terima kasih, Tetua pertama, atas pujianmu. Ini adalah tugas kami. Naga es raksasa berkata Situ Yufan, mungkinkah bintang kuat dari klan bintang akan segera muncul? Belum, saya hanya ingin melihat bagaimana perkembangan formasi Anda, kata Situ Yufan. Tetua pertama, 30% tempat yang Anda rencanakan telah dikerahkan dengan formasi. Perlu beberapa waktu untuk mengerahkan formasi sepenuhnya. Situ Yufan mengangguk dan berkata oke. Kamu cepat mengatur formasi. Kamu tidak perlu mengurus tempat ini. Orang kuat yang mengatur formasi pergi, dan naga es juga pergi bersama monster es. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi orang kuat yang mengatur formasi, dan mereka tidak berani bersantai sama sekali. Setelah memahami situasinya, Situ Yufan tidak ingin membuang waktu dengan orang-orang kuat di puncak alam asal ilahi ini. Dia memikirkan bagaimana menghadapi orang-orang kuat ini. Jika kita membiarkan mereka pergi, kita takut mereka akan membocorkan berita bahwa ada formasi besar di Kurong Star. Jika orang-orang kuat dari klan bintang mengetahuinya, akan sulit untuk memimpin orang-orang kuat dari klan bintang dalam penyergapan. Namun jika ingin menghabisi mereka, Situ Yufan tidak tega melakukannya. Terlebih lagi, menghabisi orang-orang kuat ini mungkin akan menimbulkan berbagai macam masalah di masa depan, karena kemungkinan besar mereka berasal dari kekuatan besar. Mungkin tidak sulit untuk melacaknya. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk memenjarakan mereka untuk sementara, tidak membiarkan mereka menyebarkan berita atau menghabisi mereka hingga menimbulkan masalah. Lebih dari selusin ahli di puncak alam asal ilahi masih menyerang formasi. Seiring berjalannya waktu, mereka semua menjadi sedikit lelah. Situ Yufan berkata dengan lantang semuanya, bagaimana perasaanmu? Nak, jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan bertarunglah bersama kami secara nyata. Nak, aku harus menghabisimu. Situ Yufan muncul dalam formasi, meledak dengan aura pria kuat di alam kekosongan yang hancur. Aura yang kuat membuat mereka yang berada di puncak alam asal ilahi kewalahan, dan orang-orang itu akhirnya menjadi takut. Senior kamu sebenarnya adalah orang kuat di alam kekosongan yang hancur. Situ Yufan mencibir haha tentu saja, kalau tidak, saya akan berani meninggalkan pasar secara besar-besaran. Senior, ini adalah kesalahan kami dan kami menjadi serakah. Tolong selamatkan nyawa kami. Senior, tolong selamatkan hidupku. Jangan khawatir, aku tidak akan menghabisimu, dan aku tidak ingin menyinggung banyak orang. Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Senior, tolong beritahu saya, kami tidak akan pernah menolak jika kami bisa melakukannya. Situ Yufan mengangguk dan berkata oke. Tolong Tik Mahadewa di hartaku sebentar. Setelah masalah dengan Kurong Star diselesaikan, dengan sendirinya aku akan melepaskanmu. Senior, kamu ingin memenjarakan kami. Seorang pria kuat di puncak alam asal ilahi berteriak kaget. Benar, urusan Kurong Star tidak bisa dibocorkan, jadi aku hanya bisa membuatmu sedih. Jangan khawatir,
kamu akan lebih baik berlatih di hartaku daripada berlatih di luar, dan aku tidak akan menyia-nyiakan waktumu, kata Yufan. Orang-orang kuat di puncak alam asal ilahi saling memandang, dan tidak ada dari mereka yang dapat berbicara. Dengan tingkat kultivasinya, mereka tentu tidak suka kehilangan kebebasan. Namun menghadapi para petarung terkuat di alam kekosongan penghancur, mereka tidak berdaya bahkan jika mereka ingin melawan. Situ Yufan berkata kamu bisa berdiskusi, saya tidak akan pernah memaksamu. Dia mengatakannya dengan mudah, tetapi orang-orang kuat itu dipenuhi dengan kepanikan. Situ Yufan meninggalkan formasi, dan orang-orang kuat di puncak alam asal ilahi mulai berdiskusi dengan suara pelan. Semuanya, sepertinya kita tidak punya pilihan selain menyerah saat ini. Jika tidak, nyawa kita akan dalam bahaya. Hei, sungguh sial kali ini. Mereka segera mencapai kesepakatan dan kemudian berkata dengan lantang senior, kami bersedia menyetujui persyaratan Anda. Situ Yufan segera muncul dalam formasi dan berkata, bagus sekali. Anda membuat pilihan yang bijak. Jangan melawan, aku akan menerimamu ke dalam harta karun. Benar saja, orang-orang itu tidak melawan, dan Situ Yufan berhasil membawa mereka ke ruang kesadaran. Wow, sungguh energi spiritual yang kaya. Kamu bisa berlatih di sini, seperti mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Setelah urusanku selesai, dengan sendirinya aku akan melepaskanmu, kata Situ Yufan. Ya, senior, meskipun orang-orang ini agak enggan, mereka tidak punya pilihan. Setelah mengurus orang-orang berkuasa ini, Situ Yufan kembali ke pasar. Namun, untuk mengurangi masalah, dia mengubah penyamarannya. Setelah memasuki pasar, ia mencari kamar lain untuk menginap di penginapan sebelumnya, karena ia menemukan masih banyak orang kuat yang memandangi gerindra besi. Motai menjadi sasarannya, dan jika dia dan Motai bertemu, mereka tidak akan bisa lolos dari deteksi. Setelah banyak pertimbangan, Situ Yufan mengirim pesan kepada Motai dan memintanya untuk berlatih. Dia juga mengirim orang kuat untuk tinggal di pasar untuk menanyakan informasi. Setelah Motai mengetahui situasinya, dia menyingkirkan orang yang mengikutinya dan menghilang dengan tenang. Belakangan, Motai bertemu Situ Yufan, dan mereka mengirim orang-orang kuat lagi untuk mencari tahu beritanya. Tidak ada yang tahu kapan orang kuat dari klan bintang akan muncul, dan tidak mungkin membiarkan Motai keluar sepanjang waktu untuk mencari tahu beritanya. Setelah mengatur orang untuk menanyakan informasi tersebut, Situ Yufan pun bersembunyi di ruang latihan rahasia untuk berlatih keras. Bagi mereka, meningkatkan tingkat kultivasi mereka adalah hal yang paling penting. Hanya ketika mereka kuat mereka dapat menghadapi orang-orang kuat dari klan bintang. Waktu berlalu hari demi hari, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Formasi Kurong Star semuanya telah diatur. Setelah Situ Yufan memeriksanya, dia secara pribadi memperbaiki formasi di beberapa tempat penting. Kurong Star sudah diatur dengan baik, tinggal menunggu orang kuat dari klan bintang muncul, kata Situ Yufan. Yang Yi berkata Situ Yufan, haruskah kita mengirim seseorang kembali ke Tiongkok Timur? Setidaknya kita harus tahu apakah Tiongkok Timur aman, dan pada saat yang sama kita harus menghubungi senior Si Jue dan yang lainnya. Situ Yufan mengangguk dan berkata Yang Mulia Motai, mohon pilih orang kuat dari alam penghancur kekosongan untuk kembali ke Tanah Timur untuk menghubungi Si Jue dan Biksu Sen. Pada saat yang sama, bawakan mereka peta bintang. Jika ada masalah di Dongtu Senzu, mereka juga dapat mengirim seseorang untuk memberi tahu kami. Motai mengangguk dan berkata, tidak masalah. Motai mengirimkan orang-orang kuat, dan Situ Yufan serta yang lainnya menghela nafas lega. Untuk periode waktu berikutnya, Situ Yufan dan yang lainnya meninggalkan Kurong Sing untuk berlatih. Tentu saja, kebanyakan dari mereka berlatih keras di pagoda, dan hanya Situ Yufan yang berlatih di ruang kesadaran. Orang kuat tertinggal di pasar untuk menanyakan berita tersebut. Jika ada berita tentang orang kuat dari klan bintang, mereka akan diberitahu sesegera mungkin. Karena jarak pasar dan Kurong Star tidak berjauhan, mereka dapat mengirim pesan secara langsung, yang sangat nyaman. Semuanya sudah siap, dan mereka menunggu orang-orang kuat dari Star Clan muncul. Dulu, mereka berharap klan bintang yang kuat akan muncul nanti, tapi sekarang mereka berharap klan bintang yang kuat akan segera muncul. Meskipun Yang Yi dan yang lainnya telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasi mereka kurang kerja keras. Mereka membutuhkan pertarungan besar untuk mengasah diri dan mempersiapkan terobosan untuk menjadi pemain kuat di alam penghancur kekosongan. Terkadang, mimpi bisa menjadi kenyataan. Situ Yufan dan yang lainnya ingin bintang kuat dari klan bintang muncul, dan ada kabar baik dari pasar. Orang kuat dari klan bintang akhirnya muncul. Situ Yufan memanggil semua orang dan berkata dengan penuh semangat. Motai berkata dengan gugup berapa banyak orang kuat yang dikirim oleh Star Clan kali ini. Situ Yufan berkata berita yang saya dapat adalah bahwa klan bintang hanya mengirimkan 5 orang kuat di alam penghancur kekosongan, dan pemimpinnya adalah orang kuat di tahap tengah alam penghancur kekosongan. 5 ahli alam penghancur kekosongan,
ditambah binatang buas mereka dari luar angkasa, sudah cukup untuk menghancurkan Tiongkok Timur. Mo Tai mengangguk. Situ Yufan berkata, mari kita segera mengambil tindakan untuk memikat orang-orang kuat dari klan bintang ke Kurong Star. Mo Tai berkata, orang-orang kuat dari klan bintang itu sombong. Sebaiknya kita memberikan tantangan secara langsung. Mereka pasti akan menerima tantangan itu. Situ Yufan mengangguk dan berkata, oke. Saya akan mengambil inisiatif untuk menantang orang-orang kuat dari klan bintang terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, kami akan langsung bertarung dengan mereka dan kemudian mengarah ke Kurong Star. Namun, kami sebaiknya aku tidak memberitahu lokasi tantangannya terlebih dahulu. Aku akan melihatnya sebelumnya, dan bintang Kurong di dekat pasar adalah medan perang yang paling cocok. Yang mulia Situ Yufan, Anda masih bijaksana. Situ Yufan bergegas ke pasar sendirian, sementara yang lain tetap tinggal di pagoda untuk berlatih. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu, dan dalam menghadapi musuh yang tangguh, mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk berlatih. Setelah sampai di pasar, Situ Yufan bertemu dengan orang kuat yang menanyakan informasi tersebut dan mencari tahu di mana orang kuat dari klan bintang itu tinggal. Kamu pergi ke pagoda untuk berlatih dulu, dan aku akan menemui orang-orang kuat dari klan bintang, kata Situ Yufan. Oke, hati-hatilah. Situ Yufan langsung pergi ke tempat orang-orang kuat dari klan bintang tinggal. Dia segera melihat 5 orang kuat dari alam kekosongan rusak. Orang kuat tingkat menengah dari alam kekosongan rusak yang dipimpinnya adalah orang yang sama yang dia temui di markas besar Sekte Tianji. Hanya saja dia telah memulihkan kultivasinya. Pantas saja orang kuat di tahap tengah alam penghancur kekosongan begitu sulit untuk dihadapi, kata Situ Yufan diam-diam. Dia sedang memeriksa pembangkit tenaga listrik klan bintang, dan 5 pembangkit tenaga listrik klan bintang dengan cepat merasakannya. Itu sebenarnya dia, pemimpin orang kuat klan bintang berkata dengan kaget. Pangeran ketiga, siapa dia? Dialah orang yang akan kita hadapi dalam perjalanan ini. Tidak perlu usaha untuk sampai ke sana, kata pangeran ketiga Xingjue dengan dingin. Dia hanyalah orang kuat di puncak alam asal ilahi. Saya akan segera menghabisinya. Star-Lord menggelengkan kepalanya, tidak, ini pasar. Anda tidak boleh melakukan apapun di pasar. Ketika Situ Yufan melihat orang kuat dari klan bintang telah menemukannya, dia tiba-tiba berubah pikiran dan segera pergi alih-alih mengambil inisiatif untuk menantang. Star-Lord berkata, dia seharusnya melihatku. Dia ingin melarikan diri, tapi tidak mungkin. 5 pembangkit tenaga listrik klan bintang segera berdiri, diikuti oleh Situ Yufan. Situ Yufan dengan cepat berakselerasi dan berlari menuju luar pasar. Star-Lord mencibir, hehe, Situ Yufan sepertinya baru saja tiba di pasar belum lama ini, dan dia bahkan tidak tahu bahwa pasar adalah tempat teraman. Pangeran ketiga, anak seperti itu terlalu mudah untuk dihadapi. Serahkan padaku. Star-Lord menggelengkan kepalanya, tidak. Anak ini merusak pekerjaan besarku. Aku ingin menghabisinya dengan tanganku sendiri. Ada kebencian di matanya, dan niat menghabisi muncul. Setelah beberapa saat, Situ Yufan keluar dari pasar dan berlari menuju Kurong Star. 5 orang kuat dari klan bintang sedang mengejar dan terus mengikuti di belakang. Tentu saja Situ Yufan mengetahui hal ini, dan dia menunjukkan senyuman sukses. Dia tidak menantang atau membuat marah orang-orang kuat dari klan bintang. Orang-orang kuat dari klan bintang telah dibimbing ke bintang Kuron olehnya, yang tentu saja merupakan sesuatu yang membahagiakan. Star-Lord berkata dengan lantang, Situ Yufan, kali ini jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Siapa kamu? Kenapa kamu masih berlama-lama? Situ Yufan pura-pura tidak mengetahui detail orang kuat dari klan bintang. Ini adalah pangeran ketiga dari klan bintang. Nak, kamu telah menyinggung pangeran ketiga kami dan kamu hanya mencari kematian. Situ Yufan sedikit terkejut, dia tidak menyangka identitas orang kuat di belakang Sekte Tianji begitu menakjubkan. Jika aku menghabisi mereka semua, aku pasti akan membuat marah petinggi Star Clan. Apa yang harus aku lakukan? Dia sekarang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun, dan harus terus menuju ke bintang Kurong. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Karena dia datang ke rumahku, aku harus menghabisi mereka semua dan mengulur waktu lagi. Setelah mengambil keputusan, Situ Yufan mempercepat dan melarikan diri menuju Kurong Star dengan panik. Saya tidak peduli siapa pangeran ketiga klan bintang. Jika Anda ingin menyakiti Tiongkok Timur kami, Anda adalah musuh saya. Situ Yufan berkata dengan keras. Memangnya kenapa kalau aku musuhmu? Jangan lari kalau bisa, kata Star-Lord dengan dingin. Situ Yufan berkata dengan lantang, orang baik tidak menanggung akibatnya. Kamu tidak melarikan diri dan bahkan tidak peduli dengan temanmu. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Star-Lord menjadi sangat jelek. Orang-orang kuat dari klan bintang adalah pejuang dan tidak akan pernah melarikan diri. Sebagai pangeran ketiga klan bintang, dia melakukan sesuatu seperti melarikan diri. Jika berita itu muncul, dia akan sangat malu. Nak, apa yang kamu bicarakan? Jika lukaku belum pulih,
kamu tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Star-Lord berkata dengan marah. Yang mulia, Pangeran Ketiga, abaikan saja dia. Bunuh saja dia. Semua yang dia katakan hanyalah omong kosong. Star-Lord berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, kalian berdua mengepung dia. Jangan biarkan dia melarikan diri kali ini. Dia khawatir Si Tu Yufan akan keluar dan berbicara omong kosong dan memiliki ide menghabisi orang untuk membungkamnya. Si Tu Yufan tidak ingin mengekspos kultivasinya terlalu dini, sehingga ia hanya bisa terus mengubah arah dan menjaga jarak. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Si Tu Yufan sudah bisa melihat bintang Kurong. Dia segera mempercepat dan langsung menuju Kurong Star. Pangeran Ketiga, Si Tu Yufan sepertinya akan pergi ke pel terlantar itu. Star-Lord berkata, percepat, jangan biarkan dia kabur. Anak ini sangat licik, aku mengawasinya. Ya, semakin dekat dengan bintang Kurong, Si Tu Yufan segera mengaktifkan ruang kesadarannya untuk memeriksanya. Dia segera menemukan tempat penyergapan itu dan berlari ke arahnya. Setelah beberapa saat, dia memasuki formasi dan berhenti di dekat hub yang membuka dan menutup formasi. Dia berhenti dan menunggu dengan tenang. Pria kuat dari Star Clan. Star-Lord dan yang lainnya mengejar mereka sangat dekat, dan mereka tiba dalam waktu singkat. Kami, orang-orang kuat dari klan bintang, membentuk kekuatan pengepungan dan mengepung Si Tu Yufan di tengah. Formasi gabungan yang diatur oleh orang-orang kuat Si Tu Yufan mencakup area yang luas, dan orang-orang kuat suku bintang 5 semuanya berada dalam jangkauan formasi. Melihat ini, Si Tu Yufan mencibir. Segera, dia mengaktifkan formasi gabungan, menjebak 5 pembangkit tenaga listrik klan bintang dalam formasi. Tidak, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Star-Lord melihat formasi terbuka dan segera mengetahui bahwa dia telah tertipu. Pangeran Ketiga, bukankah itu hanya formasi besar? Kami akan segera menghancurkannya. Star-Lord berkata, saya lupa satu hal. Si Tu Yufan adalah yang terbaik dalam mengatur formasi. Sepertinya dia sengaja berpura-pura panik untuk membawa kita ke lokasi penyergapan. Dia tidak menemui kita secara tidak sengaja, tetapi kita sudah melakukannya, merencanakannya. Harap berhati-hati dan jangan meremehkan Si Tu Yufan. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Pangeran Ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Star-Lord menenangkan diri dan berkata, jangan khawatir, saya ingin melihat apa yang ingin dilakukan Si Tu Yufan. Si Tu Yufan akhirnya merasa lebih nyaman saat melihat 5 orang kuat dari klan bintang terjebak. Dia melepaskan orang-orang kuat dengan tingkat kultivasi di bawah alam kekosongan yang hancur dan meminta mereka menyediakan energi untuk formasi. Dan dia membawa orang-orang kuat dengan tingkat budidaya alam penghancur void, dan bersiap untuk bertarung melawan orang-orang kuat dari klan bintang. Prajurit klan bintang sangat kuat, jadi dia tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia ingin menggunakan formasi besar untuk menghabiskan kekuatan prajurit klan bintang terlebih dahulu. Tidak perlu khawatir mengenai hal ini, karena musuh belum menjadi kacau. Pangeran Ketiga, Si Tu Yufan sepertinya tidak aktif. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah sekian lama, tidak ada pihak yang mengambil tindakan apapun. Star-Lord berkata tenang, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Si Tu Yufan merasa sedikit cemas ketika dia melihat tidak ada pergerakan dari orang-orang kuat dari klan bintang. Dia berpikir lagi dan berkata dengan keras, Bintang Tuan, bukankah kamu Pangeran Ketiga dari klan bintang? Jika kamu memiliki kemampuan, hancurkan formasiku. Si Tu Yufan, jika kamu ingin berkomplot melawan kami, berhentilah bermimpi. Kami akan beristirahat dalam formasi. Jika kamu memiliki kemampuan, masuk dan bertarung bersama kami, kata Star-Lord dengan keras. Si Tu Yufan melihat bahwa orang-orang kuat dari klan bintang tidak tertipu, jadi dia hanya bisa terus menunggu. Yang mulia Si Tu Yufan, mengapa kita tidak mengambil inisiatif dan menyerang mereka dengan bantuan formasi besar? Jangan khawatir, saya ingin menguras energi mereka. Si Tu Yufan menggelengkan kepalanya. Beginilah cara kedua belah pihak menghabiskan waktu mereka. Si Tu Yufan melangkah lebih jauh. Kecuali meninggalkan beberapa orang kuat untuk tetap berpegang pada formasi, yang lain hanya bersembunyi di pagoda untuk berlatih dalam pengasingan dan terus meningkatkan budidaya mereka. Suatu hari di luar, sekitar 1 tahun telah berlalu di dalam pagoda, dan tingkat kultivasi telah meningkat pesat. Si Tu Yufan meminta roh senjata di ruang kesadaran untuk mengawasi situasi formasi, dan dia sendiri memasuki ruang pelatihan rahasia untuk berlatih pertempuran nebula dan dewa hantu. Saya juga harus menghubungi dan mengontrol boneka, jadi saya sangat sibuk. Tidak mudah menghadapi orang-orang kuat dari klan bintang, dan dia harus siap sepenuhnya. Waktu berlalu hari demi hari, dan lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap mata. 5 pembangkit tenaga listrik klan bintang gelisah dan tidak dapat berlatih. Mereka takut dengan serangan diam-diam Si Tu Yufan, yang membuat hidup menjadi sangat sulit. Yang mulia, Pangeran Ketiga, mari kita bertindak. Jika ini terus berlanjut, kita akan kelelahan baik secara fisik maupun mental.
Ya, tidak apa-apa untuk berjaga-jaga seperti ini. Star-Lord memikirkannya berulang kali, dan akhirnya membuat keputusan oke. Lepaskan binatang buas dari luar angkasa dan bersiap untuk menghancurkan formasi. 5 pembangkit tenaga listrik klan bintang melepaskan binatang buas dari luar angkasa satu demi satu. Tidak ada yang tahu di mana biasanya binatang buas dari luar angkasa bersembunyi. Sekelompok besar binatang buas dari luar angkasa muncul, dan momentumnya sangat menggemparkan. Aum, binatang buas dari luar angkasa itu meraung, bahkan lebih keterlaluan. Entah itu orang-orang kuat yang tertinggal dalam formasi atau roh senjata di ruang kesadaran, mereka khawatir. Situ Yufan terbangun, dan orang-orang kuat di pagoda juga keluar satu demi satu. Orang kuat dengan tingkat kultivasi di bawah alam kekosongan penghancur memimpin formasi dan tidak bisa membiarkan musuh menerobos formasi. Yang lain akan bergabung dengan saya dan bersiap untuk menyerang orang klan bintang yang kuat. Kami akan menyerang orang kuat dari klan bintang di akhir terlebih dahulu, dan setelah menghabisinya, kita akan terus menyerangnya satu persatu. Hadapi orang-orang kuat lainnya dari klan bintang, perintah Situ Yufan dengan cepat. Menggunakan yang kuat untuk mengalahkan yang lemah adalah keahliannya. Tentu saja dia tidak akan menyebarkan kekuatannya untuk menyerang 5 pembangkit tenaga listrik klan bintang pada saat yang bersamaan. Adapun binatang buas di luar angkasa, mereka dikendalikan oleh orang-orang kuat dari klan bintang, dan dia tidak akan mengurus mereka untuk saat ini. Ini adalah rencananya untuk menghancurkan orang-orang kuat dari klan bintang terlebih dahulu, dan kemudian binatang buas dari luar angkasa. Serang, perintah bintang tuan. Binatang buas dari luar angkasa melancarkan serangan sengit pada saat yang sama, dan formasi gabungan tiba-tiba mulai bergetar. Perkuat formasi, teriak Yang Yi. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan energi dan membuat formasi lebih stabil. Situ Yufan dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Selain satu orang kuat yang kembali ke negara ilahi bumi timur, mereka memiliki total 9 orang kuat di alam virtual yang rusak. 9 ahli realem penghancur kekosongan bersembunyi di dalam formasi dan memanfaatkan kesempatan tersebut. Namun, mereka tidak segera mengambil tindakan, tetapi menunggu 5 pembangkit tenaga klan bintang menyerang formasi terlebih dahulu, sehingga pertahanan mereka akan lebih longgar. Mereka tidak menunggu terlalu lama, dan tak lama kemudian Star-Lord memberi perintah semua orang mengambil tindakan bersama dan harus menghancurkan formasi secepat mungkin. Semakin lama, semakin buruk jadinya bagi kita. 5 orang kuat dari klan bintang mengambil tindakan. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada binatang buas dari luar angkasa. Dengan tambahan mereka, formasi tiba-tiba bergetar hebat dan dapat dipatahkan kapan saja. Melihat orang kuat klan bintang mengambil tindakan, Situ Yufan berkata dengan dingin, mari kita semua mengambil tindakan bersama dan menyerang orang kuat klan bintang di sebelah kanan. Kami tidak ingin menghabisinya, tetapi kami harus melukainya dengan parah. Ya, 1, 2, 3, serang. Situ Yufan bertanggung jawab memberi perintah. Termasuk dia, 9 orang kuat di alam penghancuran Void melancarkan serangan terkuat mereka pada saat yang sama, baik serangan dewa maupun serangan harta karun, dan mereka hanya menargetkan orang-orang kuat di tahap awal alam penghancuran di sebelah kanan. Ah, jiwa orang kuat itu terluka parah, memegangi kepalanya dan melolong. Ekspresi Star-Lord berubah drastis, hati-hati terhadap serangan diam-diam. Yang mulia pangeran ketiga, Situ Yufan dan yang lainnya terlalu tercela. Apa yang harus kita lakukan? Star-Lord berkata ada 9 musuh kuat yang baru saja mengambil tindakan. 9 orang ini tidak sederhana. Mereka mungkin semuanya kuat di alam penghancur kekosongan. Ini tidak mungkin. Tidak ada alam penghancur kekosongan yang kuat di timur Tiongkok. Apakah mereka dari benua Tianhong? Tidak ada orang kuat di benua Tianhong. Yang mulia, pangeran ketiga, mohon segera berikan idenya. Star-Lord berpikir sejenak dan berkata kita harus menghancurkan formasi secepat mungkin, jika tidak kita akan menjadi target kapan saja. Star-Lord, kamu tidak terlalu bodoh. Kita bisa mengambil tindakan kapanpun kita mau, kata Situ Yufan lantang. Situ Yufan, kamu terlalu hina untuk keluar dan melawan kami jika kamu memiliki kemampuan. Sing Lord berteriak. Situ Yufan tersenyum dan berkata saya hanya orang biasa, saya tidak memiliki banyak kemampuan. Oleh karena itu, saya tidak akan melawan Anda secara langsung. Saya akan menunggu sampai Anda memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi saya. Star-Lord berkata dengan sungguh-sungguh kalian membantu menghancurkan formasi, saya akan menjaga dari serangan diam-diam Situ Yufan dan yang lainnya. Ahli alam penghancur kekosongan yang terluka parah dihadang di belakang oleh Star-Lord dan dilindungi. 3 ahli klan bintang lainnya mengambil tindakan lagi untuk membantu binatang buas dari luar angkasa menghancurkan formasi bersama. Motai bertanya Yang Mulia Situ Yufan, siapa yang harus kita serang selanjutnya? Karena Star-Lord ingin melawan kita, tentu saja kita akan membantunya, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Motai berkata dengan penuh semangat Sing Lord adalah pangeran ketiga dari klan bintang. Jika kita bisa menghabisinya,
itu pasti akan membuat petinggi klan bintang muntah darah, dan itu bisa dianggap sebagai balas dendam untuk benua pelangi kita. Jika kita menghabisi Star-Lord musuh, kita akan mendapat masalah besar di masa depan. Tapi dia telah datang ke rumah kita, dan kita harus menghabisinya. Hanya dengan memusnahkan semua orang kuat ini kita dapat mengulur lebih banyak waktu, kata Yufan. Motai berkata kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menghabisi orang-orang kuat dari klan bintang. Menghabisi. 9 ahli realem penghancur kekosongan melancarkan serangan terhadap Star-Lord pada saat yang bersamaan. Kali ini, mereka tidak menggunakan serangan spiritual, namun menggunakan harta karun untuk menyerang Star-Lord. Meskipun serangan spiritualnya sangat kuat, terlalu sulit untuk menghabisi orang kuat di alam Shattering Void, belum lagi Star-Lord adalah orang kuat di tahap tengah alam Shattering Void. Dalam hal ini, lebih baik menggunakan harta karun itu untuk menyerang terlebih dahulu, mengalihkan perhatian Star-Lord, menunggu sampai dia melonggarkan kewaspadaannya, lalu menggunakan serangan spiritual untuk mencapai hasil terbaik. 9 ahli alam penghancur kekosongan masing-masing mengerahkan 2 harta karun, yaitu 18 harta karun melancarkan serangan sengit terhadap Star-Lord. Tidak peduli seberapa kuatnya Star-Lord, dia akan tetap terburu-buru saat menghadapi serangan begitu banyak harta karun. Sesaat kemudian, dia terkena banyak harta karun. Hanya saja pertahanan Star-Lord terlalu kuat dan dia dilindungi oleh harta pertahanan tingkat surga. Situ Yufan dan hartanya tidak mampu melukainya secara serius. Motai berkata Tuan Bintang ini sangat sulit untuk dihadapi. Namun, dengan begitu banyak dari kita yang menyerang, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dengan serangan sengit yang terus-menerus, kita perlu menahan 1 atau 2 ahli klan bintang dengan budidaya alam penghancur. Situ Yufan dan yang lainnya melancarkan serangan yang lebih dahsyat, tidak memberikan waktu bagi Star-Lord untuk bernapas. Inilah seseorang yang membantuku menahan beberapa serangan itu, kata Star-Lord dengan keras. Ia mempunyai status yang mulia dan tentunya ia tidak ingin ada kerugian pada dirinya sendiri. Dan orang kuat lainnya dari klan bintang tidak berani membiarkannya terluka, jika tidak, mereka tidak akan bisa menjelaskannya saat mereka kembali. Jadi, mereka segera menugaskan ahli alam penghancur kekosongan untuk berbagi bagian serangan dan mengurangi tekanan pada Star-Lord. Star-Lord memang santai, tapi dia tahu bahwa 2 orang kuat yang tersisa di alam penghancuran sedang menyerang formasi. Mencoba menghancurkan formasi hanyalah mimpi. Star-Lord dengan cepat melihat situasinya dengan jelas dan tidak dapat mengambil keputusan. Situ Yufan dan yang lainnya tidak terlalu peduli dan terus menyerang, menghabiskan kekuatan orang-orang kuat klan bintang. Orang-orang kuat dari klan bintang sangatlah kuat. Ketika tiba saatnya untuk memutuskan hasilnya, mereka harus perlahan-lahan menghabiskan kekuatan mereka sampai waktunya tepat sebelum mereka dapat memutuskan hasilnya. Berhentilah menyerang formasi dan istirahatlah secara bergiliran. Kedua ahli alam penghancur kekosongan segera berhenti, dan bahkan binatang buas dari luar angkasa pun berhenti menyerang. Situ Yufan berkata dengan lantang serang secara aktif, jangan biarkan binatang buas dari luar angkasa punya waktu untuk beristirahat. Setelah Yang Yi dan yang lainnya menerima perintah, mereka mengerahkan formasi besar mereka dan melancarkan serangan sengit terhadap binatang buas di luar angkasa. Meskipun Situ Yufan mengeluarkan tidak terlalu banyak ahli alam Shen Yuan tahap akhir dan ahli alam puncak Shen Yuan, jumlah mereka tidak jauh lebih sedikit dibandingkan dengan binatang buas dari luar angkasa. Mereka menyerang melalui formasi besar, dan kekuatan mereka meningkat tajam, sehingga binatang buas dari luar angkasa harus bertarung, dan tidak ada cara untuk beristirahat. Sedangkan untuk beristirahat secara bergilir juga tidak layak, karena jika separuh dari binatang buas dari luar angkasa dibiarkan menahan serangan ganas Yang Yi dan lainnya, pasti akan ada korban jiwa. Wajah Star-Lord terlihat sangat jelek, dan aura pembunuh di tubuhnya terus melonjak, sungguh menakutkan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan mati di sini. Star-Lord berkata dengan sungguh-sungguh. Yang mulia, Pangeran Ketiga, apa yang akan Anda lakukan? Wajah Star-Lord berubah, dan dia ragu-ragu lagi dan lagi kamu lindungi aku akan menggunakan pesawat ulang-alik kosong, dan aku harus menerobos formasi. Yang mulia, Pangeran Ketiga, sebelum kami pergi, pemimpin klan memberitahu kami bahwa pesawat ulang-alik kosong menghabiskan terlalu banyak daya dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Saya telah memperingatkan Anda untuk tidak menggunakannya dengan mudah. Aku tahu, tapi aku tidak punya pilihan. Sekarang kita harus keluar dari pengepungan secepat mungkin, jika tidak, situasi kita akan menjadi lebih tidak menguntungkan. Aku menerobos formasi, dan kamu harus melindungiku dan segera meninggalkan pel ini. Kata Bintang Tuhan. Jangan khawatir, Pangeran Ketiga, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu agar tidak pergi. Ingatlah untuk tidak tinggal minggu ini, aku khawatir Situ Yufan akan mendapat penyergapan. Star-Lord memperingatkan lagi. Ya, kami mengingatnya. Orang-orang kuat dari klan bintang dan binatang buas dari luar angkasa mengepung Star-Lord dan menahan semua serangan.
Situ Yufan melihatnya dengan jelas dan berkata dengan keras, serang dengan seluruh kekuatanmu, itu aneh. Bersama dengan 8 ahli realem penghancur kekosongan dari benua Tianhong, dia menyerang dengan sekuat tenaga. Yang Yi dan yang lainnya juga mengerahkan formasi dan melancarkan serangan terkuat. Blokir, kamu harus memblokirnya. Orang-orang kuat dari klan bintang ada di dalam, dan binatang buas dari luar angkasa ada di luar. Untuk menahan serangan ganas Situ Yufan dan lainnya, banyak binatang buas dari luar angkasa yang rusak parah, dan beberapa binatang buas dari luar angkasa juga hilang. Star-Lord tetap bergeming dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pesawat ulang-alik kosong. Saya melihat harta karun seperti speedboat semakin besar, dan momentumnya terus melonjak. Harta karun apa ini? Aneh, kata Situ Yufan terkejut. Kami juga tidak tahu. Klan bintang telah menduduki begitu banyak wilayah, seringkali hanya untuk merebut harta tertentu dan menghancurkan dunia budidaya sebuah pel. Mereka memiliki banyak harta, dan mereka sangat kuat. Sebagai pangeran ketiga, bintang Tuhan memiliki harta yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Itu normal, kata Motai. Situ Yufan berkata dengan suara yang dalam, gunakan kesadaran spiritualmu untuk menyerang dan menghabisi musuh dengan seluruh kekuatanmu. 9 orang kuat di alam penghancur kekosongan meluncurkan serangan spiritual bersama-sama, menargetkan binatang buas dari luar angkasa. Kekuatan fisik binatang buas dari luar angkasa sangat kuat, tetapi kekuatan spiritual mereka agak lebih rendah. Setelah satu putaran serangan, 5 binatang buas luar angkasa mati di tempat, dan 4 binatang buas luar angkasa rusak parah. Karena dia tidak tahu apa harta karun musuh, dia hanya bisa menghabisi musuh sebanyak mungkin untuk melemahkan kekuatan musuh. Mereka melanjutkan serangan sengit mereka, dan Yang Yi serta yang lainnya juga mengambil kesempatan untuk menyerang monster luar angkasa yang rusak parah. Dalam waktu singkat, banyak binatang buas dari luar angkasa jatuh, dan kekuatan musuh menjadi sangat lemah. Tiba-tiba, Star-Lord berteriak semuanya, minggir. Setelah mendengar perintah Star-Lord, para binatang buas dari luar angkasa dan orang-orang suku bintang yang kuat semuanya menyingkir, seolah-olah berlari menyelamatkan diri. Ketika Situ Yufan melihat ini, dia tahu ada yang tidak beres dan berteriak semuanya mundur dari formasi. Cepat! Ketika Yang Yi dan yang lainnya mendengar suara Situ Yufan, mereka semua mundur dari formasi tanpa ragu-ragu. Star-Lord mendesak pesawat ulang-alik kosong itu dengan seluruh kekuatannya dan menghantam formasi. Boom! Terdengar suara keras, dan formasi segera pecah. Pesawat ulang-alik kosong menerobos formasi dan dikumpulkan oleh Star-Lord. Star-Lord bergoyang dan tidak stabil, tampaknya mengaktifkan pesawat ulang-alik kosong menghabiskan energinya. Untungnya, Situ Yufan bereaksi cepat dan membiarkan semua orang mundur dari formasi. Jika tidak, jika formasi rusak, orang-orang kuat dalam formasi tersebut akan terkena serangan balik. Kekuatan serangan balik saja akan sangat merusak Yang Yi dan lainnya. Menegangkan sekali, Situ Yufan menepuk dadanya. Ekspresi Yang Yi dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka semua tercengang. Mereka telah mengikuti Situ Yufan begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat formasi gabungan dipatahkan dengan mudah. Bawa pangeran ketiga pergi. Orang-orang kuat dari klan bintang tidak menunggu sampai debunya hilang sebelum mereka menerobos dan pergi. Situ Yufan terus mengaktifkan ruang kesadarannya dan melihat segalanya. Ketika ada kesempatan, kita tidak boleh membiarkan yang kuat dari klan bintang melarikan diri. Dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang, kita harus menghentikan yang kuat dari klan bintang. Motai berkata dengan lantang, saudara-saudara, kesempatan untuk membalas dendam telah tiba. Bunuh orang-orang kuat dari klan bintang ini dan kumpulkan bunganya. 8 pembangkit tenaga listrik alam penghancur kekosongan dari benua pelangi bergegas keluar dan langsung menuju pembangkit tenaga listrik klan bintang. Semua binatang buas dari luar angkasa mematuhi perintah dan menghentikan mereka. Melihat hal tersebut, Situ Yufan segera melepaskan monster pendampingnya, ulat sutra es milenium, dan jangkrik emas bersayap 14. Bunuh binatang buas dari luar angkasa. Begitu monster es itu muncul, mereka segera menyemprotkan kabut es untuk membantu ulat sutra es milenium. Simpanse bergegas menuju binatang buas dari luar angkasa dan bertarung 1 lawan 1 dengan binatang buas dari luar angkasa. Kekuatan fisik simpanse juga luar biasa, namun dibandingkan dengan binatang buas dari luar angkasa, ia masih selangkah lagi. Tapi tidak masalah, simpanse tidak menghadapi binatang buas dari luar angkasa sendirian. Tak lama kemudian, Yang Yi, Arhat dan orang kuat lainnya juga ikut berperang, menjerat binatang buas dari luar angkasa, sehingga binatang buas dari luar angkasa, ruang tidak dapat mengganggu Situ Yufan dan yang lainnya. Kedua belah pihak segera bertempur dalam jarak dekat, dan klan bintang yang kuat tidak bisa pergi jika mereka mau, tetapi tidak mudah bagi Situ Yufan dan yang lainnya untuk menghabisi klan bintang yang kuat. Situ Yufan menunggu kesempatan untuk menyerang Star-Lord beberapa kali, tetapi dihadang oleh orang kuat Star Clan lainnya.
Salah satu pembangkit tenaga listrik klan bintang dengan budidaya alam penghancur kekosongan selalu berada di sisi penguasa bintang dan pembangkit tenaga listrik klan bintang yang terluka untuk memastikan keselamatan mereka. Ditambah dengan fakta bahwa binatang buas dari luar angkasa mati-matian menjaga mereka, sungguh tidak mudah untuk menghadapinya. Pertama-tama bunuh beberapa binatang buas dari luar angkasa agar mereka tidak menghalangi, kata Situ Yufan dingin. Motai dan yang lainnya menerima pengingat Situ Yufan dan menyerang binatang buas di luar angkasa satu demi satu. Tidak sulit bagi mereka yang kuat di alam penghancur kekosongan untuk menghabisi binatang buas dari luar angkasa yang tidak berada pada level menghancurkan alam kekosongan. Mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan binatang buas dari luar angkasa terus-menerus terkena pukulan keras, dan beberapa dari mereka mati di tempat. Semakin sedikit binatang buas di luar angkasa, dan wajah orang-orang suku bintang yang kuat itu menjadi jelek. Star-Lord berkata dengan suara yang dalam cepat keluar, kita tidak akan bisa pergi lebih lama lagi. Orang-orang kuat klan bintang 3 mengawal Star-Lord dan orang-orang kuat klan bintang yang terluka dan bersiap untuk keluar. Pada saat kritis, Situ Yufan tidak peduli untuk bersembunyi. Kita harus menghentikan mereka dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Pada saat kritis, Situ Yufan melepaskan naga es itu. Setelah naga es muncul, ia menyemburkan kabut es dalam jumlah besar, menghalangi jalan 5 pembangkit tenaga listrik klan bintang. Aura naga es raksasa begitu kuat sehingga orang-orang kuat dari klan bintang tiba-tiba merasa dingin di hati mereka. Star-Lord berkata dengan marah Frost Dragon, klan naga tidak berselisih dengan klan bintang kami. Anda mencoba memprovokasi perang antara klan naga dan klan bintang. Jangan salahkan aku sembarangan. Situ Yufan telah baik padaku. Aku hanya membalas kebaikan itu atas nama diriku sendiri, bukan atas nama klan naga. Berurusan dengan orang-orang kuat klan bintang itu dan jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Melihat orang-orang kuat klan bintang dipaksa mundur, Situ Yufan segera memerintahkan Frost Dragon, tolong bantu kami menyapu formasi untuk mencegah klan bintang orang kuat agar tidak melarikan diri. Orang-orang kuat di benua Tianhong penuh dengan kebencian terhadap orang-orang kuat dari klan bintang. Ini adalah kesempatan langka. Mereka bekerja berpasangan dan bergegas menuju orang-orang kuat dari klan bintang. Mereka adalah 8 orang kuat dari alam penghancur kekosongan dan menjerat 4 orang kuat dari klan bintang. Dan Situ Yufan menerkam Star-Lord, dia ingin melawan Star-Lord. Star-Lord memang menghabiskan banyak energi, tetapi dia mengambil obat mujarab dan binatang buas dari luar angkasa membantunya menunda selama beberapa waktu. Tingkat budidayanya telah pulih sebesar 20 hingga 30%. Jangan meremehkan kekuatan 20% hingga 30%. Dia adalah orang kuat di tahap tengah alam penghancuran, dan budidayanya lebih tinggi dari Situ Yufan. Tingkat budidaya 20% hingga 30% hampir setara dengan tingkat budidaya 50% hingga 60% Situ Yufan, dan ia hampir tidak mampu bertarung. Melihat Situ Yufan tidak jauh dari situ, Star-Lord memancarkan aura sedingin es. Bintang Tuan, apakah kamu tidak ingin bertarung denganku? Kenapa kamu tidak berani? Situ Yufan berkata dengan dingin. Wah, jika aku tidak menghabiskan sebagian besar energiku, akan mudah menghabisimu, kata Star-Lord dengan marah. Siapa yang tidak bisa melakukan omong kosong ini? Situ Yufan berkata dengan nada menghina. Aku sangat marah. Nak, mati saja. Star-Lord sangat marah dan segera melakukan aksinya. Teknik bintang. Kekuatan bintang ada di tanganku. Bunuh. Star-Lord dengan enggan mengerahkan kekuatan bintang-bintang dan melancarkan serangan sengit ke Situ Yufan. Kekuatan bintang sangat besar. Situ Yufan telah berlatih pertempuran nebula dan memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Namun, justru karena dia telah berlatih pertempuran nebula maka dia menjadi stabil seperti gunung. Aksi Star-Lord sangat bagus, namun ia dapat melihat bahwa masih terdapat gap yang besar antara aksi yang dilakukan oleh Star-Lord dan Nebula Battle. Tak heran jika Guardian mengatakan bahwa Nebula Battle adalah musuh bebuyutan Star Clan dan Nebula Battle binatang buas dari luar angkasa. Dia mempraktikkan teknik pertempuran nebula dan bisa melihat cara untuk menyelesaikan aksi Star-Lord dalam sekejap. Hanya dengan sedikit bimbingan, dia mengatasi ancaman kekuatan bintang. Tanpa restu dari kekuatan bintang, keterampilan unik Star-Lord tiba-tiba hilang, kekuatan mereka sangat berkurang, dan mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Situ Yufan. Tinju ilahi Gajah Naga. Situ Yufan meninju, dan energi ilahi Gajah Naga menyembur keluar dan bertabrakan dengan Star-Lord. Boom! Terdengar suara keras. Saya melihat Star-Lord terbang mundur, tetapi Situ Yufan tetap tidak bergerak, membuat penilaian. Situ Yufan berkata dengan nada menghina Sing Lord, aksi klan bintangmu tidak lebih dari ini. Apakah ada metode yang lebih kuat? Gunakan saja dan lihat apakah aku bisa menangkapnya. Star-Lord sangat terkejut sehingga dia berseru bagaimana kamu melenyapkan kekuatan bintang-bintang. Bagaimana kamu melakukannya? Apa kekuatan bintang-bintang? Apakah kamu berbicara omong kosong? Anda, apa yang kamu lakukan? Giliranku yang bergerak,
Tangkap. Situ Yufan menerkam Sing Lord, menggunakan telapak tangan ilahi gajah naga dan tinju ilahi gajah naga. Esensi ilahi gajah naga adalah esensi ilahi yang sangat kuat dan yang meskipun kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan bintang-bintang, ia jauh lebih unggul dari kekuatan zat ilahi biasa. Menghadapi serangan sengit Situ Yufan, Star-Lord hanya bisa bertahan secara pasif. Dia telah mengerahkan kekuatan bintang sebelumnya, tapi sayangnya dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Situ Yufan. Kini ia tidak berani bertindak gegabah, karena mengerahkan kekuatan bintang akan menghabiskan banyak uang untuk dirinya sendiri. Dia telah menghabiskan sebagian besar energinya, dan jika dia terus menggunakan seni bintang, dia akan mencari kematian. Tanpa mengerahkan kekuatan bintang, Star-Lord tentu bukan tandingan Situ Yufan. 3 orang kuat lainnya dari klan bintang menghadapi 2 orang kuat dari benua pelangi. Mereka bertarung dengan sengit dan mampu melakukannya dengan mudah. Namun, orang kuat dari klan bintang yang terluka parah sangat menderita orang-orang kuat dari benua pelangi. Orang-orang kuat di benua pelangi membenci yang kuat dari klan bintang, jadi mereka secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mereka merekrut pembunuh, berharap untuk menghabisi yang kuat dari klan bintang sesegera mungkin. Orang kuat dari klan bintang terluka parah baik secara fisik maupun spiritual. Dia nyaris tidak bisa melawan, tetapi menjadi semakin lemah. Darah muncrat dalam jumlah besar, dan wajahnya sepucat kertas. Binatang buas dari luar angkasa itu bahkan lebih parah lagi. Binatang buas dari luar angkasa itu telah menderita banyak korban sebelumnya. Saat ini, jumlah mereka tidak dominan, dan serangan diam-diam dari ulat sutra es milenium telah menyebabkan banyak binatang buas di luar angkasa diracuni oleh es. 18 Arhat, Yang Yi dan lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang dengan ganas. Selain itu, orang-orang kuat dari benua Tianhong menyerang dengan liar. Binatang buas dari luar angkasa menderita banyak korban dan tidak banyak yang tersisa. Sejauh ini, Frost Dragon belum mengambil tindakan lagi. Dia hanya bertanggung jawab untuk mencegah binatang buas dari luar angkasa dan orang-orang kuat dari klan bintang melarikan diri. Star-Lord sedang melawan Situ Yufan sambil memeriksa situasi di medan perang. Ketika dia melihat bahwa binatang buas dari luar angkasa di bawah tangannya telah menderita semua korban dan prajurit klan bintang yang terluka berada dalam bahaya, dia patah hati. Breakout, kita harus melarikan diri. Saat ini, dia tidak terlalu peduli lagi. Situ Yufan berkata dengan dingin, masukkan mereka, libatkan mereka sampai mati, jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Begitu anggota klan bintang yang kuat lolos, konsekuensinya tidak akan ada habisnya. Orang-orang kuat dari klan bintang ingin keluar dari masalah dan melarikan diri, jadi mereka menggunakan seni bintang untuk memobilisasi kekuatan bintang. Orang-orang kuat dari benua pelangi memiliki pengalaman yang kaya dalam bertarung melawan orang-orang kuat dari klan bintang, dan mereka mencoba yang terbaik untuk mencegat 6 orang kuat dari benua pelangi yang bertanggung jawab untuk mencegat 3 orang kuat yang tidak terluka dari bintang klan dalam masalah. Mereka diserang oleh kekuatan bintang, dan ke-6-nya diserang. Sial, lukanya tidak serius. Tapi mereka bahkan tidak mengerutkan kening dan terus menguntit orang kuat klan bintang. Jika kamu ingin melarikan diri, bunuh kami terlebih dahulu. Jangan bunuh kami, istirahat dan kabur. Melihat orang-orang kuat dari benua Tianhong bekerja sangat keras, ekspresi orang-orang kuat dari klan bintang berubah. Orang-orang kuat dari klan bintang dapat memobilisasi kekuatan bintang-bintang, dan efektivitas tempur mereka memang jauh lebih kuat daripada orang-orang kuat biasa di level yang sama. Namun terlalu sulit bagi mereka untuk saling menghabisi 1 lawan 2, setidaknya tidak dalam waktu singkat. Kalaupun mereka melakukannya, saya khawatir mereka sendiri akan rusak parah dan kelelahan. Pada saat itu, tidak ada cara untuk melarikan diri, karena masih ada naga es di langit. Yang mulia, Pangeran ketiga, silakan pergi dan kami akan membantu Anda melarikan diri. Yang mulia, Pangeran ketiga, kami dalam bahaya hari ini. Setelah Anda melarikan diri, ingatlah untuk membalaskan dendam kami. Star-Lord tidak ingin melarikan diri, tetapi dia mengkonsumsi terlalu banyak dan sulit untuk melarikan diri. Kalian larilah, aku akan menahan mereka, kata Star-Lord dengan benar. Situ Yufan berkata dengan dingin, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri, bersiaplah untuk mati. Lari cepat, kita tidak boleh membiarkan konspirasinya berhasil, teriak Star-Lord. Situ Yufan berkata dengan keras, bunuh orang kuat klan bintang yang terluka dulu, cepat. Kedua ahli alam penghancur kekosongan yang sedang mengepung ahli suku bintang yang terluka mendengar teriakan Situ Yufan dan segera melancarkan serangan spiritual dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Ah! Orang kuat dari klan bintang berteriak kesakitan, dan jeritan itu langsung ke langit, membuat bulu kuduk orang berdiri. Jiwa mengalami pukulan hebat, yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Pergilah ke neraka, teriak kedua ahli alam penghancur kekosongan dari benua Tianhong. 950